Ya tentu ada asumsi, wah pasti dapatnya luar biasa. Saya sering kok ketemu ke bawah, nanti jadi wong sugih kayak Pak Wagub gitu. Itu dua rumus yang nggak terlalu ketemu ya hari ini, Wagub dan sugih. Kayak saya Ya, Wagub dan sugih itu belum tentu loh, betul Mas. ketemu, tapi berkecukupan Ya, ya. tapi cukup. Mbak Rumi, lagi-lagi Mbak Rumi ini ceritanya adalah gini. Justru dulu, Mas. dia mungkin pengorbanan tuh. Oh iya ya. Karena dia kan sebagai artis itu sekali syuting satu episode bisa dapat berapa dulu. Heeh. Tapi ya Gitu. mau ya. Terus mau ya ini saya juga bersyukur sih. Karena Arumi juga dari saya masih punya profesi sebelumnya dan Arumi punya profesi sebelumnya memang nggak doyan barang-barang branded. Tiba-tiba sekarang undang-undang hubungan keuangan pemerintah daerah itu kami kehilangan 4 triliun PAD pendapatan asli daerah. Nah, cuman kan SMA tetap jadi kewenangan provinsi. Ya. SMK kewenangan provinsi. Supaya nggak kita tetap bisa perhatian kepada swasta, mendingan negeri diformulasi. Nah kalau orang-orang yang sebenarnya saya pengen kok orang sudah mikir 2029, mau ngaku dilantik ya belum. Yang jelas memang sudah tidak bisa mencalonkan sebagai Jatim 2 kecuali aturannya berubah. Ya. Karena aturan membatasi 2 kali saja. Mas Emil itu udah 10 tahun ya dari mulai Bupati Trenggalek, terus wakil gubernur di politik 10 tahun. Dari proses pilkadanya ya dihitungnya ya, bukan hanya dari pelantikan. Gitu. Kalau dari proses pilkada sebenarnya dari bulan-bulan inilah tanggal-tanggal segini nih tahun 2015 itu benar-benar mulai bergerak sebagai potensi calon kepala daerah di Trenggalek. Gitu. Jadi persis 10 tahun memang. 10 tahun ya. Itu kan Mbak Arumi sempat cerita tuh Mas di podcast yang lain tuh. Oh gitu ya? Iya. Itu kan dulu tuh memilih Mas Emil tuh karena salah satunya duitnya udah banyak tuh kerja di swasta Mas. Terus tiba-tiba geser politik. 10 tahun ini piye? Berarti udah mantep jejek kayak istilah emang jalannya aku udah gas politisi sampai ya akhir. sebenarnya jadi kepala daerah, wakil kepala daerah juga kita nggak kayak mau sengsara banget secara finansial, nggak sengsara, tapi kan karena kan ya disitulah gitu mungkin kan untuk perjuangan untuk sampai ke sini itu kan luar biasa juga. Iya sih. Ya kan meskipun mungkin ada dukungan dari berbagai pihak untuk bisa melakukan proses kampanye tentunya secara prosedural, secara tertib, secara patuh hukum. Tapi kan kita juga keluar effort kan gitu, dan effort material juga ada gitu kan. Jadi bayangan orang kan effort sebesar ini dari 40 juta yang akan jadi cuma 2 orang kan gitu kan, gubernur sama wakil. Ya tentu ada asumsi, wah pasti dapatnya luar biasa. Saya sering kok ketemu ke bawah, nanti jadi wong sugih kayak Pak Wagub gitu. Itu dua rumus yang nggak terlalu ketemu ya hari ini, Wagub dan sugih. Kayak saya ya Wagub dan sugih itu belum tentu loh Mas. Tapi berkecukupan. Ya, tapi cukup. Berkecukupan artinya kita nggak terlalu harus sampai gimana gitu ya. Tapi ya ada hal-hal yang mungkin gitu ya. Mobil-mobil yang dipakai sama orang-orang di medsos yang keren-keren tuh kayaknya nggak akan dibeli. Oh iya. Jujur aja, iya gitu. Kita bisa beli yang mid level lah gitu kan, dengan tabungan-tabungan yang ada gitu. Kadang yang suka didisclose kan gaji pokok misalnya gitu. Tapi kadang ada insentif-insentif yang resmi yang bisa diterima, yang resmi ya. Resmi itu ada, tapi sekali lagi juga nggak fantastis. Memang kalau dibandingkan itu istilahnya ya mirip dengan apa yang saya dapat di saat umur saya masih 27 kali ya gitu ya, 26 gitu. Sekarang saya udah 40. Iya. Gitu. Tapi nggak separah itu gitu loh. Jadi maksudnya nggak yang terus nelongso. Jangan gitu, dibilang kayak wah Anda kemudian mengorbankan hidup susah. Enggak. Tapi artinya ya tapi memang seandainya tetap berkarir di dunia tersebut mungkin ya lebih bisa
memperoleh materi yang cukup. Jadi kita tetap harus bersyukur lah, secara finansial tetap harus bersyukur dengan apa yang kita miliki dalam konteks ini. Tetapi ya memang jangan dibandingkan dengan profesi yang pernah digeluti dulu gitu. Tapi kan sebenarnya vis-a-vis ya gitu ya. Kita juga kalau lihat ya, tapi ada hal-hal yang juga kita terbantu ya. Gitu. Maksudnya ya wajar lah kalau misalnya kita diberikan dukungan di dalam hal kebutuhan sehari-hari dalam, karena gini loh, maksudnya kebutuhan sehari-hari bekerja dan hidup itu nggak bisa dipisahin gitu. Kalau sudah kepala daerah gitu kan, istrinya juga jadi ketua PKK, apa segala macam misalnya, atau punya, jadi itu menjadi satu kesatuan gitu. Jadi nggak terlalu menjadi masalah. Nggak terlalu jadi masalah, Mas. Tapi kan waktu itu Mbak Rumi, lagi-lagi Mbak Rumi ini ceritanya adalah gini justru dulu, dia mungkin pengorbanan tuh. Oh iya ya. Karena dia kan sebagai artis itu sekali syuting satu episode bisa dapat berapa dulu. Tapi gitu. Ya mau. Terus mau ya itu saya juga bersyukur sih. Tapi saya nggak pernah ngelarang gitu. Saya nggak pernah bilang kamu nggak boleh syuting, enggak gitu. Jadi ya, tapi alhamdulillah sekarang juga dia aktif. Tapi gara-gara aktifnya itu akhirnya orang LHKPN-nya Pak Emil kok tumbuhnya agak lumayan ya. Sebenarnya cuma naik berapa persen lah gitu ya, berapa sekian persen gitu daripada sebelumnya gitu, daripada tahun sebelumnya. Cuman ya itu kan karena yang dideklar income suami istri. Makanya pas saya lihat ada beberapa yang ternyata yang dideklar ya income dirinya aja gitu, yang istri kan nggak usah gitu kan. Ya kalau saya kan digabung jadi satu. Wah, kamu ternyata sudah mulai aktif gitu. Dan yang saya senang di bidang yang tidak conflicting dengan saya kan gitu. Karena dia ya yang ngundang brand dari Jakarta, dari luar ini ya, kadang-kadang di Jawa Timur, tapi tidak konflik loh, bukan sesuatu yang berurusan dengan pemerintah. Gitu. Jadi ya berjalanlah menyalurkan talentanya gitu. Mas, salah satunya kalau aku lihat di beberapa kasus-kasus tindak pidana korupsi itu kan munculnya kadang-kadang tuh dari pola hidup di keluarga yang katakanlah misalnya nih suami yang menjabat nih Mas, tapi karena pola gaya hidup sang istri ini kadang menjadi pintu membuka keran untuk korupsi itu. Tapi Mbak Rumi itu pernah cerita sebelum Mas Emil masuk, Mas Emil minta izin bahwa kehidupan mungkin akan berbeda nih untuk menurunkan gaya hidup nih. Nah itu berarti Mas Emil udah melihat situasi itu? Nggak terlalu eksplisit itu sih saya ngomongnya gitu. Maksudnya sebenarnya lebih ke gaya hidup tuh bukan secara kemewahan, karena Arumi juga dari saya masih punya profesi sebelumnya dan Arumi punya profesi sebelumnya nggak doyan barang-barang branded gitu. Dia lebih seneng value gitu, lebih seneng nilai apa antara kemanfaatan gitu. Jadi misalnya kayak handphone gitu, itu nggak ikut-ikutan, pokoknya nanti cariin aku yang speknya tuh sesuai sama kebutuhan. Ya jadi bukan kemudian cari yang paling murah, enggak cari paling murah, speknya sesuai kebutuhan. Jadi berpikir spek, bukan berpikir nanti orang lihat nggak sih saya handphonenya pakai apa, nggak peduli dia nggak peduli orang lihat dia pakai apa gitu. Jadi ya udah dia pakai apa yang dia suka. Apalagi sebenarnya ya memang sebagai public figure dulu dia kan nggak mungkin susah. Yang paling susah kan adalah susah pakai baju yang sama untuk appearance yang berbeda gitu. Itu kan sangat ini ya etika gitu sebagai public. Itu etika profesi, bukan boros. Itu etika profesi. Begitu datang ke sini. Nah, akhirnya dia terbiasa mencari baju yang lebih variatif, tidak harus yang harganya mahal, dia custom ambil, yang penting variatif gitu. Jadi udah kebiasa gitu, dia nggak terlalu mikir orang akan berpikir apa tentang bajunya. Jadi ketika Mas Emil jadi pejabat negara itu ya nggak yang adjustingnya nggak yang ini banget, karena Mbak Aruminya memang gitu ya. Ya saya kenal dia masih umur 17 sih. Langsung ayo ya cepet nikah. Ini juga trik ya untuk laki-laki single. Masih umur 17 jadi ya. Selisih 10 tahun ya Mas? Selisih 10 tahun, aku 27 waktu itu. Dia 17. Iya. Untuk pria. Tapi nikahnya berapa tahun kemudian? Ya PDKT ini lama ya? PDKT-nya ya enggak PDKT. Oh, maksudnya sebelum pacaran menikah 2 tahun ya Mas? 2 tahun. Ya. Jadi triknya, tipsnya agak sedikit ini Mas, untuk lelaki matang dekati umur 17, tapi maksudnya ya jangan 17 banget Mas. Atau kalau Arumi suka bilang begini, bagi Anda yang belum
belum menemukan jodoh, sabar. Siapa tahu jodoh Anda belum lahir. Tapi kan ini selisihnya 10 tahun. 10 tahun, nggak sejauh 10 tahun itu. nggak sejauh itu. Iya, itu kan ada di bawah harapan. Ya, jadi menjadi sebuah optimisme. Iya. Saya 30 tahun belum lahir, masuk kacanya 30 tahun, Mas. Dia misalnya ya, Mas. Oke, ini Mas, ada titipan lagi. Ada dilema terbesar. Mungkin jodoh Anda belum lulus SD gitu. Ya. Sedang mengarungi masa remaja. Gitu. Ya, Mas Emil ini mantap. Nah, Mas, ini ada dilema terbesar nggak waktu akhirnya terjun ke dunia politik dari profesinya Mas Emil sebelumnya? Ya pasti ada. Apa itu Mas terbesar? Jadi apa ya? Kan itu pasti anak satu. Gini, banyak yang meragukan waktu itu. Ya Emil itu memang meskipun muda dia sudah berkarir, tapi kan karirnya bukan di pemerintahan waktu mau jadi bupati. Oke. Jadi pasti nggak paham itu bahwa di pemerintahan ini itu nggak bisa gitu. Sedangkan kerjaan saya dulu banyak berkaitan juga dengan pemerintahan meskipun saya di luar pemerintahan. Saya memberikan membantu pemerintah untuk menarik investasi yang nilainya triliunan misalnya gitu kan. Bagaimana struktur kerangka hukumnya, kerangka keuangannya kan gitu kita di Bank Dunia maupun di lembaga penjaminan gitu dan di lembaga pembiayaan infrastruktur. Jadi relatif kita tahulah birokrasi, siklus APBN, aturan-aturan ini itu, pengadaan dan lain paham gitu. Cuman begitu menduduki jabatan ini memang kita sadar bahwa kalau kerja yang sifatnya itu profesional gitu kan, kerja kantoran gitu, kita selalu challenge dengan hal yang makin kompleks. Oke. Makin rumit, makin kompleks di bidang ilmu kita. Di bidang ilmu kita, kemudian negotiation apa ya kira-kira komunikasi. Di dalam politik ini memang ternyata kita juga menginvestasikan signifikan waktu kita untuk membangun relasi dan memupuk dan menjaga relasi. Oke. Gitu. Nah, kadangkala mungkin bagi sebagian orang menjaga memupuk relasi ini bukan bagian dari apa yang disebut sebagai kerja gitu. Oke. Datang ke acara. Ya kan? Nah, datang ke sini, datang ke acara ini, bertamu gitu kan. Itu bagian dari yang dianggap kerja itu ya duduk kerja gitu. Kalau lagi benerin jalan, lagi ngecek sekolah, ya itu baru kerja gitu. Tapi padahal ternyata saya balik lagi ke tadi tuh mengenai social science gitu ya. Pentingnya selain teknologi, matematika, tapi juga social science itu penting. Masalah tuh ada dua, Mas, Tatang, di hidup ini. Satu masalah teknis. Oke. Masalah teknis artinya kalau orang sakit obatnya apa, gitu kan, gitu. Dengan asumsi gitu ya, misalnya, oke, kalau kamu sakit ini obatnya, gitu kan. Orang kalau asam lambung maka harus dinetralisir dengan basa, ya kan, maka asam klorida dinetralisir dengan hidroksida misalnya gitu kan, basa gitu. Nah, yang kedua itu adalah masalah yang timbul karena manusia itu sendiri. Oh iya. Itu maksudnya kan? Iya. Contoh waktu COVID. Waktu COVID itu kan sebenarnya jelas rumusnya, pakailah masker, mengurangi sekian persen probabilitanya, gitu, probabilitasnya. Jaga, cuci tangan, ya kan, cuci tangan. Kalau makan jangan lama-lama. Ya, jangan ngobrol, makan ya makan. Kalau mau ngobrol pakai lagi maskernya. Itu medisnya. Penerapannya, naudzubillah min dzalik. Iya. Susahnya bukan main. Akhirnya apa yang membantu kita menangani COVID? Ya tentu sangat penting. Dokter, stok obat, technical. Tapi yang tidak kalah penting adalah bantuan dari polisi, Satpol PP, TNI untuk berani memberikan operasi justisi dan kejaksaan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Mulai itu agak tertib. Gitu. Jadi masalah sosial itu juga harus berjalan berdampingan dengan masalah teknis. Gitu. Nah, itu hanya sebuah ilustrasi dalam proses politik tadi. Nah, sebagai seseorang yang selama ini, misalnya kita menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tinggi, kemudian kita melakukan hal yang sifatnya teknikal, substantif. Memang kadang-kadang juga, kita harus mulai melihat dimensi lain gitu, bahwa jangan merasa pertumbuhan personal growth kita itu nggak jalan hanya karena kita tidak mengejar kompleksitas gitu.
Kita harus mau menginvestasikan waktu kita untuk hal-hal yang sifatnya juga penting. Karena kalau kita nggak bangun relasi, kayak kemarin saya tanya mengenai ormas gitu kan. Kalau kita nggak pernah komunikasi sama ormasnya, kadang-kadang kita undang misalnya, nggak ada urusan, nggak ada masalah, diundang, datang upacara 17 Agustus di Gradi misalnya, Bukovifa tuh gitu. Nah, jadi pas ada butuhnya aja kita datang dan kita bilang, Anda harus begini-gini, kan susah. Iya. Gitu. Benar. Nah, itu kenapa anggotamu kok ngancem-ngancem pelaku usaha di sana gitu. Tapi kalau dengan ini kita udah ada kebiasa ngomong sebenarnya ada masalah apa sih? Emang harus banget ya kayak gitu. Gitu. Itu bisa gitu kan. Karena udah deket ya. Tapi kan waktu kita membangun relasi itu kan dianggap ngapain ke sana ke sini gitu kan. Yang penting ini loh, kerja tuh di kantor gitu. Kerja tuh ngecek lapangan. Enggak juga gitu di dalam politik. Ya itu aja sih yang menarik, yang beda antara dunia kantoran dengan walaupun kantoran juga ada relasi sebenarnya. Ada relasi sama dia. Ada, tapi tingkat kebutuhan relasi itu menjadi eksponensial lebih tinggi dalam jabatan publik. Oh, oke. Jadi menghadapi itu. Nah, ini sekarang beralih ke ini Mas. Janji-janji ini dan program-program ke depan. Aku penasaran Mas, apa yang kemudian nanti akan digaspol duluan sama Bukovifa sama Mas Emil terkait dengan program kerja ke depan? Kita bersyukur salah satu yang kami sampaikan kepada masyarakat tentu adalah penilaian terhadap 5 tahun pemerintahan Bukovifa Emil, yang mana angka kemiskinan menyentuh single digit. Jangan suka ketuker loh orang. Kemiskinan tertinggi, bukan tingkat kemiskinan tertinggi. Karena jumlah penduduk kita aja kan 1/6-nya Indonesia. Bilang, iya, tapi Jawa Barat ya, lihat starting point juga. Jawa Barat starting point memang dari dulu udah di single digit gitu kan. Sehingga sekarang di situ kalau kita starting point memang beda gitu. Karena Jawa Barat itu mayoritas penduduknya itu disumbang oleh, kan Jawa Barat udah hilang Banten tuh. Udah hilang Banten. Banten hilang. Terus dia tuh disumbang penduduknya oleh yang paling banyak kan Bekasi, Bogor, suburbnya Jakarta. Jakarta yang cuma 700 km persegi, Jawa Timur 48.000 km persegi. Jakarta itu penyumbang ekonomi terbesar number 1 di Indonesia. Kita 1/6, dia 1/6 lebih dikit. Artinya magnet ekonominya ke daerah sekitar itu besar. Gitu. Ya makanya bukan kita kemudian ngeles gitu, tapi ini kan gini loh, ada memang tipis bedanya antara ngeles sama realistis gitu. Kita juga men-set target yang realistis. Jadi bagaimana angka kemiskinan itu sekarang sudah menuju single digit. Kemiskinan ekstrim kita tadinya di atas nasional. Sekarang udah ini. Sekarang hampir 0 dan di bawah nasional. Itu kemiskinan ekstrim. Iya, IPM-nya Indeks Pembangunan Manusia dulu kita di bawah nasional. Artinya indeks benar. Sekarang kita di atas nasional. Rata-rata nasional. Jadi tapi kita juga tahu nih masih ada PR. Kita menerapkan TISTAS, gratis berkualitas. Sekolah negeri gratis. Kira-kira gitu. Dan sekolah swasta kita bantu juga. Cuman dunia berubah. Tiba-tiba sekarang undang-undang hubungan keuangan pemerintah daerah itu kami kehilangan 4 triliun PAD, pendapatan asli daerah. Nah, cuman kan SMA tetap jadi kewenangan provinsi. SMK kewenangan provinsi. Tapi duitnya sekarang banyak lari ke kabupaten kota. Yang sebenarnya terus terang ada satu tantangan. Tentu kita manut ya sama pemerintah pusat, tapi saya kan boleh menceritakan tantangannya. Kalau dulu, kalau kami 4 triliun dari kami bisa redistribusi. Jadi daerah kaya makin kaya, kira-kira gitu. Karena sumbernya dari pajak kendaraan bermotor. Di mana yang banyak kendaraan bermotor? Di daerah perkotaan dong. Nah, kami bisa kemudian mendorong pembangunan desa, ya kan? Jadi subsidi silang, Mas. Iya, subsidi silang. Termasuk di bidang pendidikan tadi itu, gitu kan. Nah, sekarang kan ruang itu makin nggak ada karena 4 triliun bagi hasilnya itu dibagi lebih banyak ke kota. Akhirnya daerah yang sedikit mobil kendaraan bermotornya ya makin sedikit juga daya ininya, sedangkan daerah yang kaya makin senjang, kesenjangan makin tinggi. Nah, disinilah kemudian kita memang mau saya ini atas persetujuan Bukovifa ya. Atas persetujuan Bukovifa. Bagaimana kita mereformulasi konsep TISTAS tadi? Karena anggarannya makin tipis dan pada kenyataannya akhirnya sekolah itu berjibaku gitu ya. Nah,
saya menghindari betul gitu ya kejadian beberapa tahun terakhir juga di mana akhirnya komite sekolah itu kan memang punya sistem untuk sumbangan gitu. Tapi jangan sampai sumbangan yang dipungut komite sekolah itu dan itu harusnya sukarela sumbangan ya digalang lah. Kalau dipungut kan kesannya wajib ya sumbangan dipungut. Maksa, sumbangan digalang misalnya digalang melalui komite sekolah. Itu kesannya alasannya karena nutup yang defisit dari apa yang dikasih oleh pemerintah provinsi kan nggak boleh seperti itu gitu. Jadi kita mau lihat soalnya setelah kita survei juga gitu ya nggak sedikit dan cukup signifikan jumlah orang tua siswa yang sebenarnya mengatakan saya sebenarnya nggak perlu gratis kok di sekolah negeri ya. Saya mau gitu. Bagaimana nih caranya? Ini kan juga pas Kementerian Pendidikan juga merubah nih sistem zonasi, ya kan? Sistem zonasi dirubah gitu karena terus juga konsep kan ini kan pertarungan konsep ya. Jangan ada sekolah unggulan. Tapi ternyata Pak Prabowo dan Menteri Pendidikan bilang, ya unggulan juga ada bagusnya juga karena pada saat kamu menggabung anak-anak yang sama-sama berprestasi mereka terpacu gitu. Tapi kita yang kemudian harus memberikan investasi lebih kepada yang kelas yang mungkin tidak unggulan untuk mengembangkan bakat mereka lebih gitu. Mungkin tidak linear di akademik itu, tapi mungkin dia punya talenta-talenta yang bisa kita dorong. Seni olahraga kan ya. Seni olahraga atau memang kalaupun tetap di bidang itu humaniora atau sains tapi lebih ke bidang yang dia suka gitu. Jadi konsep ini memungkinkan kita melakukan reformulasi tadi karena nggak digebiah uyah lagi nih semua gitu. Karena juga kasihan kalau kemudian solusinya ya udah negeri aja negeri dipolin gitu, gratisin semua. Kan swasta kan bukan punyanya pemerintah gitu kan misalnya. Jadi swasta dibantunya jangan sebanyak negeri. Lah sekarang gini, lebih banyak anak-anak kita sekolah di sekolah swasta daripada negeri gitu. Dan nggak semua swasta tuh swasta elit. Iya Mas, banyak yang susah juga Mas. Iya, apalagi kursi SMA tuh sebenarnya hanya bisa memenuhi 1/3 dari lulusan SMP kurang lebih. Lah sisanya kemana? Nah kan dipenuhi oleh swasta. Nah makanya si swasta ini tentu juga sangat berharap gitu ada uluran tangan pemerintah gitu. Nah kalau kita kurangi itu hanya demi menjaga supaya SMA negeri benar ini kan makin jomplang nih, makin kasihan. Yang terjadi kemudian akhirnya banyak yang berbondong-bondong maunya ke negeri dipaksa meningkatkan rombongan belajarnya, kemudian swasta yang sudah investasi bangun gedung, guru dia juga yang gaji, gitu kan, itu kemudian makin jatuh. Nah ini yang kita nggak mau, makanya supaya nggak kita tetap bisa perhatian kepada swasta, mendingan negeri direformulasi. Nah kalau orang-orang yang sebenarnya saya pengen kok partisipasi, gitu kan, terus kenapa kita malah kemudian mengorbankan yang ini? Untuk orang-orang yang sebenarnya mampu, tapi harus hati-hati. Itu yang sedang kita dengan penuh keseksamaan mau kita coba segera review. Syukur-syukur tahun ajaran ini atas perintah Bu Kofifa, ajarannya ada solusi yang baik yang bisa kita sepakati sama Dikdasmen juga. Kita Oke. Berarti reformulasi ya. Iya. Itu ya Mas, sistem itu tadi ya. Sistem bagaimana kita menyertakan APBD kita karena itu kayak semacam bos tapi bedanya pakai APBD provinsi gitu. Itu situasinya kayak itu gitu. Itu yang paling depan mata gitu. Nah, terus ya tentunya juga kita pengen mastiin bagaimana apakah misalnya tugas kita menebalkan prioritas nasional atau justru melengkapi yang kemudian nggak tercover dari nasional gitu kan. Jadi misalnya nasional sudah MBG, udah daerah nggak perlu masuk misalnya gitu. Ya sudah kita cover yang lain misalnya gitu. Kita cover yang akhirnya nggak terlalu tercover karena ada pengurangan tadi ya, ada efisiensi atau apa gitu. Ya kita tebelin di situ misalnya kan. Itu kan harus kita mulai mapping. Makanya Bu Hovifa bilang sebenarnya harusnya wakil saya ada di sini nih. Jadi sambil kita dapat informasi dari pusat, kita diskusi gitu. Karena memang Bu Hovifa keren banget ya, dia ngajak diskusi. Saya modelnya gini nih gimana? Kita diskusi banyak. Jadi saya sering dipanggil itu seminggu beberapa kali ketemu lah kita. Diskusi gitu. Jadi Bu Hovifa tuh ngasih ruang kok dan dia karena dia juga udah ngapain? Saya ini udah kayak adeknya lah gitu kan. Adik jauh lagi istilahnya, adik lifting jauh. Beliau, saya masih SMP, saya datang ke Senayan sebagai siswa teladan Jakarta waktu itu. Kan juara satunya dikumpulin di Indonesia.
Saya datang masih pakai celana biru pendek. Ibu Kofifa di situ sebagai anggota DPR RI gitu tahun 97. Ya jauh Mas, Jauh. itu jauh. Tapi dia waktu itu masih muda. Ya, Karena kan dia 20 berapa tuh, 26 kali udah jadi DPR. Iya. Muda Termasuk tokoh yang dianggap masih muda tapi udah melenting waktu itu. Iya. Nah, terus pembagiannya Mas Emil sama Bu Kofifah itu dari sisi pekerjaan itu sebenarnya gimana sih Mas? Ya, apa aja yang Bu Kofifa butuh backup. Apa aja. Jadi saya tuh kadang bisa suruh ngurusin kerjasama internasional, yang mana ibu juga punya kemampuan di situ. Ibu hubungannya dengan dubes dari berbagai negara tuh bagus banget. Tapi kadang saya backup, kadang saya backup urusan investasi, backup urusan sampai urusan keagamaan yang jelas-jelas beliau yang paling ini, kadang saya yang backup. Ya kapan aja saya dikasih tugas sama ibu di bidang apapun harus siap. Iya. Aku kira ada kayak pembagian sektor gitu Mas. Sebenarnya Bu Kofifah lebih cenderung fokusnya ke apa? Saya bukan wakil gubernur bidang A gitu, bukan. Saya ini wakil gubernur, udah gitu aja. Jadi apapun yang gubernur tugaskan, saya harus siap. Gubernur mikir apa ya wakil juga harus siap bantu situ ya Mas ya. Oke. Nah Mas, ini lagi menarik juga nih. Ini isunya walaupun relate juga sama Jawa Timur soal bola. Nah ini bola? Loh kok tiba-tiba bola? Nah kan ini bola ya penting ini Mas. Oh penting, iya kan? penting. Nah kan ini kan kemarin kan kalau di daerah Jabodetabek atau Jakarta, kalau orang Jawa Jakarta, ngomongnya Bandung. Pawenting, bukan penting ya, Pawenting. Pawenting ini Mas, iya kan. Jatim kan ya sama Mas, enek Persebaya, enek Arema. Nah kemarin kan sempat juga tuh ada tragedi yang selalu diingat publik sepak bola kita kayak Kanjuruhan itu loh Mas. Iya. Itu gimana ya Mas, nanti akhirnya di periode kedua ini Bu Kofifah sama Mas Emil tuh memitigasi supaya hal itu tidak terjadi, dan bagaimana menata sepak bola di Jawa Timur ini supaya juga nggak ada korban-korban selanjutnya gitu loh Mas. Ini kan rivalitasnya agak panas banget juga di Jawa Timur itu. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai bola, pertama mengenai tragedi yang terjadi gitu kan, saya rasa skalanya gitu ya, itu juga pertandingan skalanya bukan skala provinsi ya, meskipun melibatkan dua tim yang sama-sama dari Jawa Timur, tapi itu sebenarnya adalah konteks pertandingan yang sangat besar, sehingga level dari penanganan segala hal termasuk tadi pengaman itu memang juga skala besar, dan kita melihat bahwa langkah yang diambil oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, penegak hukum dan lain sebagainya sudah dilakukan, meskipun kita tidak boleh menutup mata, menutup telinga terhadap aspirasi dari masyarakat yang mungkin masih punya keresahan tetapi kita tentu harus pastikan kita bisa mencari dan menatap ke depan dengan baik, tapi tidak boleh mengabaikan. Jadi ruang dialog itu harus terus terbuka ya untuk menyampaikan, tapi mari dilakukan dengan suasana yang kondusif ya, kira-kira gitu. Jadi gitu. Nah, terus bagaimana supaya mitigasi? Jadi ke depan langkah-langkah real juga sudah dilakukan. Kita tahu Kanjuruhan udah dibenahin. Karena stadion itu dengan skala seperti itu memang butuh infrastruktur yang lebih baik lagi misalnya. Terlepas ada yang mengatakan prosedur dan waktu pelaksanaan, tapi kan juga memang stadionnya ini juga. Jadi tentu sudah ada sebuah assessment mengenai pertandingan, venue akan lebih ketat lagi melihat kelayakan sebuah venue dalam kaitan dengan itu. Kami juga menyadari dan tahu bahwa komunikasi lintas supporter ini sebenarnya juga terjadi gitu, dan sudah terjadi, bahkan bagus sih, bahkan teman-teman bonek itu misalnya kalau tapi ada yang dari luar pulau gitu datang, dijamu loh malah supporternya, duduk dulu malam sebelum pertandingan dijamu gitu. Makanya mereka bilang kita butuh satu base camp lah gitu, karena ini kan bukan masalah klub aja, kami ini udah jadi wajah dari Jawa Timur nih gitu, gerbang gitu. Butuh base camp untuk menyambut supporter bola gitu. Kalau ada tempat yang bisa
Itu sesuatu yang bagus ya, sebenarnya usulan yang bagus juga ya, karena bola ini kan olahraga kecintaan masyarakat. Supporternya sebenarnya juga ingin guyup gitu kan, kita fasilitasi dengan wadah tempat dan lain itu bagus sebenarnya gitu. Jadi saya optimis, memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi saya optimis kita selalu belajar dari peristiwa yang terjadi gitu, dan doa kita tetap bersama keluarga. Ceritanya luar biasa itu, banyak yang benar-benar sedih banget ya kejadian malam hari itu. Ya artinya berarti ke depan juga mungkin ruang-ruang lintas, katakanlah kita bicara soal spesifik Persebaya sama Arema ya, ini juga harus dipertemukan gitu ya Mas ya. Dan jangan dipaksakan. Sebenarnya sudah ada benih-benih di komunikasi. Ada benih-benih masalah, ada benih-benih harapan. Itu ada. Nah, yang benih-benih masalah ini kita mitigasi, yang benih-benih harapan ini kita coba pupuk kira-kira gitu. Kadang-kadang bukan seluruh Aremanya, kadang ada si A, si B, si C. Itu terlalu jero kalau bahasa Jawanya. Apa yang mereka ngomongin terlalu jero, aku gak iso kalau wong iku gitu. Ya biar yang lain-lain aja dari komunikasi kan gitu kan. Tapi memang nggak mudah, dan juga ya itu kita bukan main kayu lah gitu ya dalam menghadapi tindakan supporter gitu ya. Tapi juga bukan kemudian kalau supporter salah harus dimaklumi, enggak gitu juga. Supporter ya harus tertib, supporter harus ini, tapi efektivitas dalam menghadapi mereka tuh mengkombinasikan antara ketegasan tapi juga tentunya komunikasi. Luasnya juga harus ada. Tapi jangan kita kelihatan kemudian lembek. Kalau lembek ya susah, makin enak kan. Iya. Ya, kalau misalnya udah anarkis ya sikat. Loh, ya bener lah, podo iku apa dua-duanya itu juga akan memaklumi karena begitu anarkis tuh sudah oknum. Anarkisnya merusak harta benda orang yang tidak bersalah itu udah. Tapi kan kalau saya nggak bilang itu terjadi loh. Benar. Enggak kok, buktinya ya ribut kata-kata, mulut panas ini gitu. Memang eskalasinya bisa jadi agak senggolan misalnya. Nah, itu gimana menyelesaikannya? Oke. Siap. Nah Mas, ini udah mendekati terakhir nih. Ini efisiensi anggaran. Ini titipan lagi Mas. Pokoknya sing rada-rada. Lu kok titipan kabeh? Gak sing rada-rada sensitif, pokoknya titipan Mas. Mas, ini soal efisiensi anggaran. Dana transfer ke daerah kan dari pusat kena imbas, ini pasti ada pengurangan toh Mas. Nah ini bagaimana Mas Emil menghadapi ini dengan tetap tidak mengganggu pelayanan publik? Agak banyak gak sih? Kan ada dua komponen ya dana transfer sebenarnya, tiga ya, dana bagi hasil yang utama ya, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang kita tentu sudah diinfo, tetapi saya izinkan karena tidak elok saat belum dilantik untuk bicara teknis, dan akses kami untuk mencermati betul. Karena apa yang kita akan sampaikan akan berdampak kepada kepercayaan publik, itulah banyak orang yang hari ini, karena informasi kan juga beredar macam-macam ya, gitu kan. Katanya ini diputus kontraknya, ini padahal enggak, ini lagi transisi aja, ini. Jadi saya nggak boleh nih terlalu teknis. Tapi bahwa ini kita terus bicarakan tapi kan pada titik tertentu menjadi kebijakan kan harus kita cermat gitu, bener-bener gitu. Jadi tetapi kami dapat jaminan satu hal dari birokrasi Pemprov gitu ya. Kebetulan karena kita juga incumbent ya, jadi komunikasi bahwa tidak akan terganggu pelayanan. Tapi tadi yang reformulasi tadi misalnya itu perlu kita pikirkan. Kita masih bisa survive nih berapa bulan ke depan, tapi tahun ajaran baru apa nggak ada solusi yang lebih sustainable, berkelanjutan misalnya gitu. Ya seperti itu sih. Jadi nggak sampai. Tapi bahwa betul ada pengurangan DAU, ada pengurangan DAK. Tapi sekali lagi saya tidak bisa memberikan komentar. Apakah pengurangannya signifikan, tidak signifikan, itu sebaiknya saya hindari dulu. Sampai nanti detailnya pelajari matang. Itu karena ini menyangkut hajat hidup orang. Begitu kita ngomong tapi tidak final, itu nggak baik. Mas nanti. Nah ini terakhir suka aku Mas.
2029. Orang sudah mikir 2029. Wong aku dilantik kayak belum, Mas. Ya BE misalnya 2029 mau ngapain kayak 2029. Jatim 1 tuh, Mas. Yang jelas memang sudah tidak bisa mencalonkan sebagai Jatim 2 kecuali aturannya berubah. Ya. Karena aturan membatasi 2 kali saja, gitu kan. Kalau aturan tidak membatasi 2 kali saja, mungkin ibuku bisa jadi lagi toh, ya kan? Bener. Gitu. Ya, kita nggak pernah tahu sih jalan kita. Dan udahlah kita jujur lah, 5 tahun ke belakang juga politik very unpredictable kan? Ya benar. Ya, very unpredictable. Saya juga jadi gini, apapun rencana ke depan, rumusnya tetap satu. Apa yang ada di tangan kerjain dengan baik. Oke. Perbanyak kawan, ya kan, jangan perbanyak musuh. Udah jelas, gitu kan. Kerjalah dengan integritas. Gitu. Jadi janganlah kemudian menggali lubang kubur sendiri dengan melakukan hal-hal yang salah. Di politik seringkali kadang kalau kita, jadi orang kan sekarang anggap bahwa penyimpangan yang terjadi gitu ya, itu karena keserakahan gitu, misalnya gitu kan. Nggak selalu begitu gitu. Kadang-kadang juga mungkin terjadi bukan untuk kenyamanan hidup pribadi, tapi karena orang begitu sudah berada di politik seakan-akan ya nggak mungkin dia bernapas tanpa jabatan politik. Ada kesan seperti itu. Saya bukan siapa-siapa nih hari ini gitu. Ya saya tadi post-power syndrome itu. Saya rakyat biasa gitu. Ya saya kadang kan mau anggap saya juga rakyat biasa hari ini gitu. Ya saya bertugas jadi wagub gitu, tapi rakyat biasa gitu. Hari ini udah nggak zaman lah pejabat penantang-penenteng kan. Kita gitu kan. Itu sekarang kalau pakai pengawalan gitu, kita hati-hati banget lah. Gitu kan. Ya kayak saya buka tadi misalnya gitu. Wah, lagi buru-buru, tiba-tiba orang nawarin, masih ada loh zaman gini nyetak foto. Iya. Nyetak foto gitu kan. Saya gini, aduh, saya bentar, saya nggak bawa duit. Ya nggak bawa duit kan nggak boleh bawa apa-apa, cuma bawa handphone. Udah jalan. Bayangin tuh kalau tiba-tiba direkam sama netizen terus dibilang pelit, mati gue. Saya teman, mana duit? Udah nggak ada orangnya. Waduh, ntar kalau diviralin gue dibilang pelit lagi gitu kan. Padahal saya masih mau nyari duit. Tapi Pak itu fotonya 200.000. Iya sih, tapi kadang kalau udah jadi pelintiran susah juga hidup kan gitu kan. Gitu. Jadi nggak gampang sebenarnya gitu. Dan saya tidak mau dalam kondisi yang terlalu nyaman juga gitu. Di bahwa punya jabatan itu adalah identitas saya gitu. Nah saya sudah survive sebenarnya minimal beberapa bulan pasca Februari kemarin. Tapi kan bulan Mei bulan Mei udah dapat rekor, udah balik lagi ke politik lagi. Karena kan orang kan semua pertanyaannya itu gitu bahwa iya Emil udah diusung Demokrat nih paket Kofifa Emil, tapi kan cuma Demokrat. Emang Emil partai lain emang udah oke, kan punya calon sendiri. Apalagi kursinya juga banyak gitu kan. Tapi ternyata diusung. Begitu Golkar ngusung, Pak Erlangga waktu itu masih ketum, mengusung kan langsung, wah Golkar ternyata ngusung ya. Gitu. Ya itu udah selesai. Februari sampai Mei itu berapa lama? Ya lumayan Mas. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan tuh masih istilahnya posisi kita masih uncertain gitu loh. Karena harus kita akui lah waktu itu semua orang tahu kalau Bu Kofifa tuh sing ada lawan kan, nggak ada. Iya. Yang jadi pertanyaan makanya saya guyon gitu. Gimana yang lebih seru itu penentuan siapa wakilnya Bu Kofifa gitu saya bilang. Waktu itu. Tapi enggak lah sebenarnya mitra tanding kita di Pilkada kemarin juga bagus-bagus. Lihat aja debatnya kan seru. Iya, debatnya seru. Pinter. Dan ya minimal kalau dengan Mbak Lulu dengan Mas Lukman udah kata-katakan, udah dengan Ibu gitu. Bahkan waktu penetapan Mbak Lulu kirim salam, menyampaikan maaf lagi posisi nggak bisa undangannya, nyampainya nggak cukup waktu untuk dia ngerubah waktu. Dia juga udah gaspol dia Mas, Mbak Lulu itu udah kesini juga dulu, zaman DPR. Iya kan dia kan legislator yang cukup vokal ya. Makanya jadi udah oke lah ya. Oke, jadi cuman kan sebelum proses tandingnya kan orang optimis banget dengan Bu Kofifa. Gitu. Jadi suasananya lebih kepada siapa nih wakilnya. Gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, makanya untuk 2029 ya satu hal lah, saya nggak akan apapun yang mau saya kerjakan di 2029 di bidang apapun, pasti yang ditanya adalah bagaimana kinerja saya. Cuman kinerja itu ada dua, ada kinerja dalam
pemerintahan, ada penguatan politik. Ya. Dan itu kompleks tuh. Politik itu ngomong jejaring lah, ngomong juga sumber daya dan lain-lain. Nah, ini yang bahaya kalau kita terlalu ngoyo mikir nanti 2029 gimana. Kadang-kadang ini salah-salah menjalankan, ini malah jatuh ke dalam lubang yang nggak baik itu tadi, lubang kubur sendiri. Gitu. Karena terlalu nanti kalau saya 2029 pikirin mau jadi apa lu nanti 2029. Ya, kalau kita makanya perbanyak kawan. Kita pada saat menjabat kalau bisa nolong orang, tapi nolong yang baik-baik ya gitu kan, artinya nolong yang baik, jangan langgar aturan gitu kan. Jadi Mas Emil tenang aja lah ya. Saya nggak yang terlalu memburu 2029 akan gimana, nantilah ambil dia. Minimal sampai hari ini rumus itu relatif membuat hati saya tenang. Oke. Apalagi misalnya, wah ini kompetitor yang itu gitu, ya kan, yang ini lah. Kita harus kerja bareng. Terus saya mikirin dia sebagai kompetitor di depan, gimana caranya? Padahal rakyat butuh kami kerjasama. Ya nggak enak Mas ya di situasi. Ya. Semua udah ada yang ngaturin di atas. Asik. Garis tangan. Oke, jadi kita tunggu pokoknya Mas Emil sukses selalu. Kita tunggu gebrakan dan nanti kinerjanya. Tak pantau kok Jakarta Mas. Medeni. Enggak Surabaya Kompas.com gitu. Kompas Jatim gitu kan. Gitu. Pokoknya sehat-sehat selalu ya Mas. Makasih Mas. Sampai nanti dilantik. Ini kita ngomong Jawa dipikir kita wawancara di Surabaya loh. Padahal ini di Jakarta ini. Jakarta ini Jakarta. Kita di Palmerah. Gitu. Siap. Gitu sahabat apartemen saya dulu di sini, deket sini. Oh, deket sini ya Mas. Iya. Sik Mas tak tutup sik. Oh, udah. Iya, wis mari toh. Wis mari. Oke. Ya gitu sahabat Kompas.com. Semoga tercerahkan dengan obrolan saya dengan Emil Dardak ya. Semoga nanti bisa mengambil pelajaran dari obrolan kami berdua. Kita bertemu lagi di kesempatan ngegas dan nampol berikutnya. Siap.